Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perdagangan internasional dengan dosen pengampu saya sendiri, Desita Gumanti, SPD MPDE. Oke, sebelum masuk ke materi perdagangan internasional, kita ulas sedikit dulu mengenai dalam perekonomian makro. Nah, kita dalam setiap perekonomian itu ada 4 pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, kita lihat kemarin juga sudah kita bahas sebelumnya ya. Atau dalam menghitung pendapatan nasional, itu ada pengeluaran. Nah, ada C, yaitu konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga atau masyarakat. Kemudian ada investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Nah, kemudian ada G, government, pengeluaran pemerintah. Nah, kemudian juga ada ekspor dan juga impor ya. Nah, ini kalau ekspor dan impor adalah masyarakat luar negeri ya. Nah, inilah 4 pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, kemudian dalam perekonomian ini kita ada perekonomian terbuka dan juga perekonomian tertutup. Nah, pertama kita bahas dulu perekonomian tertutup. Nah, dalam perekonomian tertutup cuman ada 3 pelaku ekonomi, yaitu masyarakat, kemudian ada pihak swasta dan juga government atau pemerintah. Jadi dalam perekonomian tertutup menghitung pendapatan nasionalnya itu adalah C ditambah dengan I, kemudian ditambah dengan G. Nah, ini perekonomian tertutup. Kemudian ada perekonomian terbuka. Nah, dalam perekonomian terbuka itu terdiri dari 4 sektor. Nah, ada C tambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Nah, ini dalam perekonomian terbuka ya. Nah, berarti ada peran serta masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor dan impor. Nah, perekonomian terbuka inilah yang akan kita bahas, yang akan memunculkan nanti perdagangan internasional. Nah, dalam perekonomian terbuka nanti ada peran masyarakat luar negeri dalam bentuk kegiatannya adalah ekspor dan impor. Nah, sebelum kita masuk, kita ada satu pertanyaan. Nah, kenapa negara melakukan perdagangan internasional? Kenapa kira-kira ya? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, kalau kita lihat dari skema ini, nah ada perbedaan sumber daya di setiap negara. Nah, makanya akan muncul perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini berbentuk ekspor dan impor. Nah, nanti akan berbentuk ke dalam pemasukan berupa devisa. Nah, perdagangan internasional ini juga akan berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah nantinya ya. Nah, berkaitan juga kebijakan dari pemerintah tersebut dari satu negara. Nah, nanti kita juga akan bahas kebijakannya. Ada kebijakan perdagangan bebas, juga ada kebijakan untuk proteksi perdagangan. Nah, itu juga akan mempengaruhinya berapa besar devisa yang akan diperoleh oleh satu negara dari kegiatan ekspor dan impor ini. Oke. Nah, kita lihat di sini apa maksudnya perdagangan internasional. Nah, merupakan kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik itu barang atau jasa ya. Nah, dilakukan untuk dalam melewati batas dari satu negara. Oke, nah ini ya antara negara A dengan negara B, baik itu berupa barang atau jasa. Nah, ada beberapa faktor pendorong yang akan
mendorong untuk satu negara melakukan perdagangan internasional. Nah, di sini pertama ada perbedaan iptek, kemudian tidak semua negara dapat memproduksi suatu barang gitu ya. Nah, terkait nanti dengan keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Kemudian adanya spesifikasi. Nah, ini ya spesifikasi terkait dengan keunggulan tadi ya. Kemudian ada perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim juga akan menyebabkan perbedaan produksi, juga perbedaan nanti konsumsi dari suatu negara. Ada perbedaan selera terkait dengan perbedaan konsumsi, kemudian ada perbedaan sumber daya alam. Oke, alasan utama sebuah negara melakukan perdagangan internasional. Nah, ini apa alasan utamanya? Kita tahu ya bahwa perdagangan internasional itu berbeda dengan perdagangan secara domestik atau antar daerah di suatu negara, karena akan tercakup dengan perbedaan bahasa, selera, juga kebijakan dari pemerintah juga akan turut mempengaruhi gitu ya. Nah, kita lihat apa alasan utama sebuah negara itu melakukan perdagangan internasional. Nah, pertama perbedaan kepemilikan faktor-faktor produksi. Nah, ini terkait dengan geografi, iklim, juga perbedaan kemampuan suatu negara memproduksi suatu barang atau jasa. Kemudian untuk mencapai skala ekonomis atau economies of scale dalam produksi. Nah, skala ekonomis ini yang akan membatasi satu negara untuk menghasilkan produk tertentu. Dan satu negara itu akan memusatkan segala sumber dayanya untuk memproduksi jenis produk tertentu. Nah, dalam skala yang lebih besar, kalau skalanya lebih besar tentu lebih efisien dibandingkan dengan negara yang memproduksi semua jenis barang sekaligus. Nah, ada spesifikasi di sini. Nah, kita tahu kalau kita memproduksi satu barang khusus dalam satu skala yang lebih besar, tentu biaya produksinya lebih rendah gitu ya, jadi lebih efisien. Nah, ada faktor pendorong, ada alasannya kenapa melakukan kegiatan perdagangan internasional, tentu ada juga yang menghambat ya. Apa yang menghambat dalam perdagangan internasional? Nah, pertama, kualitas sumber daya yang rendah dari suatu negara, kemudian juga terkait dengan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, apakah pemerintah melakukan perdagangan bebas ataukah pemerintah melakukan proteksi dalam perdagangan internasional. Kemudian ada perbedaan mata uang, nah nilai kursnya ya yang naik turun. Nah, ini tidak stabil ya tidak stabil. Kurs mata uang asing juga akan menghambat dalam transaksi di perdagangan internasional. Kemudian ada pembayaran antar negara yang sulit. Nah, kemudian resikonya besar ya karena kita berhubungan dengan negara lain gitu ya. Kemudian tidak amannya suatu negara. Nah, ini bisa juga berkaitan dengan situasi politik di suatu negara. Nah, kalau suatu negara sedang konflik atau situasi politiknya sedang tidak stabil, tentunya akan mempengaruhi perdagangan internasionalnya ya. Oke. Nah, masuk ke teori perdagangan internasional. Nah, kita punya 4 teori perdagangan internasional. Nah, apa sebenarnya maksudnya teori perdagangan internasional? Nah, ternyata perdagangan internasional juga punya teorinya ya. Nah, teori-teori ini mencoba untuk memahami alasan setiap negara itu melakukan perdagangan atau pertukaran atau transaksi dengan negara-negara lain. Oke, di sini ada 4, ada merkantilisme, ada comparative advantage, kemudian ada absolute advantage, kemudian juga ada the proportional factor theory. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kita lihat dari teori merkantilisme.
atau ekspor impor. Nah, ini merupakan satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kuat ya adalah melakukan sebanyak mungkin ekspor dan juga sedikit impor ya. Nah, kalau kita sedikit ekspor artinya ekspornya lebih besar, ekspor lebih besar dari impor. Nah, tentu negara akan surplus ya atau untung. Nah, ini yang diharapkan. Jadi kita harus banyak ekspor dibanding impor. Nah, ini menurut teori merkantilisme. Kalau misalnya ekspornya lebih sedikit dari impor, nah tentu akan defisit ya. Nah, kalau defisit tentu akan merugikan negara dan juga akan memperburuk dari neraca pembayaran ya, keseimbangan neraca pembayaran. Oke. Kemudian yang kedua ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Nah, ini menurut Adam Smith. Nah, apa menurut teori ini? Bahwa negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak. Nah, atau absolute advantage. Nah, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan akan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Jadi dia fokus kepada keunggulan mutlak yang dimiliki oleh negara tersebut saja. Nah, kalau dia tidak memiliki keunggulan mutlak, dia akan lebih ke impor saja. Jadi dia produksi kepada apa keunggulan dari negara tersebut dalam memproduksi suatu barang. Nah, di sini dijelaskan bahwa setiap negara akan memperoleh perdagangan internasional jika dia melakukan spesialisasi. Nah, dari keunggulan mutlak itu kita harus spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi lebih baik dibandingkan negara lain. Jadi kita lebih efisien memproduksi barang ini dibandingkan dengan negara lain. Dan juga melakukan perdagangan dengan negara lain dengan spesialisasi dari produk yang tidak kita produksi ya secara efisien. Nah, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi atau tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Nah, kita melalui spesialisasi ini ya. Itu teori keunggulan mutlak. Nah, kemudian ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Nah, ini yang dinyatakan oleh David Ricardo. Nah, kalau tadi keunggulan mutlak itu terkait dengan spesialisasi. Nah, kalau ini komparatif, suatu negara memiliki keunggulan komparatif kalau dia bisa memproduksi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi dia lebih efisiensi atau lebih biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dari negara lain ya dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Kemudian terakhir ada teori ketersediaan faktor produksi atau the proportional factor theory menurut Hicks dan Hollin ya. Nah, ini juga berkaitan dengan basis dari keunggulan komparatif. Ada faktor endowment yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di suatu negara. Kemudian juga ada faktor intensity. Artinya teknologi yang digunakan di dalam proses produksi apakah labor intensity atau capital intensity. Nah, maksudnya di sini labor intensity ini apakah berintensifnya ke padat karya atau di sini adanya intensif ke padat modal. Nah, apa teknologi yang digunakan dalam produksinya di satu negara tersebut. Nah, harus ditentukan ya, apakah berkaitan dengan lebih ke padat karya atau padat modal. Oke, nah kita masuk ke kebijakan
perdagangan internasional. Nah, apa kebijakan perdagangan internasional ini? Merupakan semua tindakan dari pemerintah, baik itu langsung atau tidak langsung, yang akan mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, ada dua di sini, ada kebijakan perdagangan bebas. Di sini ada kebijakan perdagangan bebas, juga perdagangan proteksionisme. Nah, kalau kita lihat perdagangan bebas, tentu bebas ya. Oke, kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan, berarti tidak ada aturan, tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk masuk dan keluar negeri. Nah, apa contohnya di sini kebijakan perdagangan bebas? Nah, misalnya muncul blok-blok dagang, misalnya berdasarkan aspek regional. Nah, kita lihat di Uni Eropa, misalnya ada European Union, itu perdagangan bebas antara Uni Eropa, kemudian juga misalnya perdagangan bebas di Amerika Utara, atau di ASEAN lah, pasar bebas ASEAN, atau kita juga dengan Cina, ada pasar bebas Indonesia dengan Cina. Nah, jadi tidak ada proteksi atau tidak ada rintangan dari transaksi atau perdagangan yang dilakukan antar negara tersebut. Jadi bebas ya. Nah, misalnya bebas dari pajak, bea masuk. Oke. Nah, itu kebijakan perdagangan bebas. Kita masuk ke kebijakan proteksionisme. Proteksionis. Nah, ini kebijakan perdagangan yang diproteksi oleh pemerintahnya ya. Nah, kita lihat pertama ada kebijakan pengembangan ekspor. Nah, di sini adalah untuk mendukung perkembangan dan juga meningkatkan pertumbuhan ekspor. Nah, misalnya apa contohnya dalam pengembangan ekspor ini? Pembebasan pajak ekspor atau ada potongan pajak ekspor, ada potongan pajak impor untuk bahan baku, atau juga ada potongan pajak tidak langsung. Juga bisa ada dari pemerintahnya, misalnya memberikan fasilitas kredit untuk misalnya eksportir. Nah, mendukung supaya eksportir ini lebih produktif gitu ya, lebih mudah mengakses pembiayaan, diberikan kredit oleh pemerintah. Kemudian prosedur untuk ekspornya lebih mudah. Kemudian juga membentuk asosiasi-asosiasi. Nah, itu salah satu kebijakannya juga ya, untuk mendukung dari pengembangan ekspor. Bisa juga pemerintah menyediakan fasilitas untuk promosi dari produk-produk ekspor kita. Kemudian juga ada misalnya pemerintah memberikan keringanan bea masuk dari barang-barang gitu ya, barang atau jasa atau keringanan untuk bea keluar dari ekspor. Nah, kemudian itu untuk ekspor kita masuk ke kebijakan impor. Ada tarif, ada kebijakan tarif, ada premi, ada kuota. Tarif impor atau premi, ada kuota, ada subsidi, ada dumping, juga ada larangan impor. Nah, kita lihat dulu kebijakan impor itu sebenarnya apa sih ya? Nah, ini kebijakan impor itu melindungi industri dalam negeri, khususnya industri-industri kecil ya, terhadap barang-barang impor. Nah, atas serbuan barang-barang impor, itu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita lihat pertama ada tarif atau kebijakan tarif atau premi. Nah, di sini adalah pembebanan biaya masuk terhadap barang-barang yang melewati batas satu negara. Artinya barang yang masuk ke dalam negeri, berarti nanti ada biaya masuknya ya. Nah, kuota berarti berkaitan dengan jumlah ya. Dengan jumlah. Nah,
di sini adalah kebijakan yang berkaitan dengan membatasi jumlah barang impor. Kemudian juga subsidi. Nah, kalau subsidi adalah bantuan dari pemerintah ya. Nah, misalnya untuk meningkatkan produksi dalam negeri ada subsidi dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing. Misalnya pemberian keringanan pajak gitu ya. Kredit dengan biaya murah. Nah, itu salah satu bentuk dari subsidi. Kemudian ada dumping. Pernah dengar kata dumping? Artinya harga jual di luar negeri itu lebih murah dibandingkan dengan di negara kita gitu ya. Kita jual barang ke luar negeri tapi harganya lebih murah. Nah, apa tujuannya? Agar barang kita laku di luar negeri ya. Nah, tapi ini kurang bagus juga kebijakannya sebenarnya ya. Kemudian ada larangan impor. Nah, di sini maksudnya pemerintah membatasi kita melarang barang-barang impor untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, ada barang-barang tertentu yang kita larang gitu ya. Juga sama dengan larangan ekspor ya, ada barang atau jasa tertentu yang dilarang untuk diekspor. Nah, misalnya terkait dengan spesialisasi tadi ya, atau efisiensi tadi. Nah, gimana bagusnya ada satu barang yang memang tidak boleh diekspor. Oke, nah itu kebijakan perdagangan proteksionisme. Nah, kita lihat tujuan kebijakan perdagangan. Nah, pertama tentu mengendalikan ekspor dan impor ya. Kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat tentunya ekspor harus lebih besar daripada impor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekspor lebih besar dari impor. Nah, kemudian ada yang ketiga, menyehatkan neraca pembayaran. Nah, kita tahu negara Indonesia kita berperan aktif dalam ekspor dan impor. Nah, berarti terdapat adanya aliran uang ya di antara masyarakat Indonesia dengan di luar negeri. Jadi untuk mengetahui semua transaksi itu kita lihat di neraca pembayaran. Nah, apa tujuannya menyehatkan neraca pembayaran? Artinya neraca pembayaran itu harus surplus ya, tidak defisit. Nah, tapi boleh defisit tapi jangka pendek. Kalau jangka panjang defisit berbahaya ya. Nah, kemudian ada meningkatkan kesempatan kerja. Nah, dari eksportir dan importir tadi ya tentu akan membuka peluang kerja baru. Kemudian ada melindungi industri dari sektor lain di dalam negeri. Nah, melalui kebijakan proteksionisme tadi ya. Oke, kemudian ada devisa. Nah, dalam perdagangan internasional tentu akan berkaitan dengan devisa ini ya. Akan meningkatkan devisa. Devisa adalah segala mata uang asing yang beredar di dalam satu negara dan telah memiliki catatan kurs resmi di bank sentral. Nah, apa fungsinya? Pertama tentu alat tukar internasional ya. Alat pembayaran, juga alat stabilitas mata uang suatu negara. Kemudian sumbernya dari mana? Nah, dari ekspor barang dan jasa, ada pinjaman luar negeri, juga ada bunga atau pendapatan dari investasi. Oke, kita terakhir ada alat pembayaran internasional, ada cash, ada open account, ada commercial bill of exchange, ada private compensation, ada letter of credit. Kita lihat satu-satu. Nah, pertama cash. Nah, di cash ini importir membayar di muka atau pay in advance kepada penjual. Nah, sebelum barang-barang itu dikirim oleh penjual. Jadi dibayar di muka dulu. Nah, artinya importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya. Jadi kita bayar di muka dulu baru dikirim oleh eksportir oleh penjual ya. Kemudian ada open account. Nah, ini dilakukan
beberapa waktu kemudian atau terserah kepada kebijaksanaan importir setelah barang diterima. Jadi di sini eksportir mengirim barang tanpa disertai oleh surat perintah pembayaran dari importir. Nah, kalau cash bayar dulu, kalau ini berarti setelah barang diterima ya. Kemudian ada commercial bills of exchange. Nah, surat yang ditulis oleh penjual, nah berisi perintah kepada pembeli. Nah, di sini ada waktunya, ditentukan waktunya. Kalau commercial bill of exchange. Kalau open account tadi tidak ditentukan ya. Karena kemudian ada LC atau letter of credit. Nah, satu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan dari importir. Nah, jadi bank juga menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh eksportir. Nah, ini alat kredit bank untuk menjamin pembayaran importir kepada eksportir. Nah, itu LC atau letter of credit. Kemudian yang kelima ada private compensation. Nah, ini pembayaran yang dilakukan tanpa adanya perpindahan mata uang dari ke negara lain. Nah, di sini dengan menyelesaikan transaksi piutang antara pihak importir dan eksportir dengan mengalihkannya kepada seorang penduduk yang masih dalam satu negara. Oke, nah itu 5 alat pembayaran internasional. Baik, sekian dulu untuk materi kita kali ini terkait dengan perdagangan internasional. Sebenarnya luas sekali materinya, silakan saudara juga banyak sumber-sumber dari sumber lainnya atau referensi lainnya dari berbagai sumber. Nah, ini cuman sedikit sekali yang Ibu bahas baru, dan untuk lebih lanjut bisa kita bahas lebih dalam pada diskusi kita nantinya. Akhir kata, Ibu mohon maaf atas penyampaian atau silaf kata dalam penyampaian. Ibu harapkan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.